Halo Kultivator Junior. Selamat datang di dunia novel. Ini merupakan spoiler alur cerita dari Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 1401 bertemu tubuh roh bawaan lagi. Kamu tidak mau menandatangani? Senyuman di wajah Yin Fei Ishang menghilang, memperlihatkan ekspresi tegas. Ya, kami tidak akan menandatangani. Kami, ketiga bersaudara Ruan, tidak akan pernah dimanipulasi oleh orang lain, kata salah satu dari si kembar tiga. Hahaha. Yin Fei Ishang mencibir dan berkata, sepertinya jika saya tidak menyingkirkan beberapa orang hari ini, Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan berani menjadi kejam. Setelah mengatakan ini, tubuh Yin Fei Ishang terisi. Dengan lampu hijau, gumpalan niat membunuh yang dingin menyebar, sedingin salju. Ketiga si kembar tiga berkumpul dan memandang Yin Fei Ishang dengan hati-hati. Yin Fei Ishang mengambil tindakan secara langsung, meledakkan cetakan telapak tangan Qian ke arah dantian salah satu dari mereka. Ledakan! Si kembar tiga berteriak di saat yang sama. Aura di tubuh mereka sebenarnya terhubung satu sama lain. Aura menyatu dengan mulus, dan aura juga meningkat tajam. Salah satu dari mereka meninju dan menghadap Yin Fei Ishang dengan telapak tangannya. Terjadi ledakan, dan tubuh Yin Fei Ishang bergetar dan terbang mundur. Si kembar tiga juga mundur beberapa langkah. Sebentar. Wajah Yin Fei Ishang menjadi dingin. Dia tidak menyangka aura si kembar tiga ini bisa bersatu untuk bersaing dengan domain seni bela diri miliknya. Bunuh! Yin Fei Ishang berteriak keras dan menyerang si kembar tiga lagi. Tetapi si kembar tiga berdiri bersama, napas mereka menyatu, dan mereka bertukar beberapa gerakan dengan Yin Fei Ishang, tetapi hasilnya sama. Berimbang, Yin Fei Ishang tidak bisa mengalahkan si kembar tiga. Mata banyak orang berbinar. Meskipun jenius asli Yuan Lu sangat kuat, dia secara unik diberkahi dengan kemampuan untuk berlatih seni bela diri domain. Tetapi ada terlalu banyak benua di luar Yuan Lu, dan selalu ada beberapa jenius luar biasa yang lahir yang mampu bersaing dengan para jenius lokal. Selama mereka bisa bersaing satu sama lain, mereka tidak perlu menandatangani kontrak sumpah darah. Setelah bertarung lebih dari 10 gerakan berturut-turut, Yin Fei Ishang tidak dapat mengalahkan si kembar tiga, dan wajahnya menjadi sangat dingin. Sebuah kait perak muncul di tangan Yin Fei Ishang. Kait perak itu ditutupi duri dan terlihat sangat berbahaya. Prajurit spiritual kaisar. Yin Fei Ishang akhirnya menggunakan lengan spiritual kaisar. Wajah si kembar tiga menoleh sedikit ke samping, dan sebuah perisai muncul di tangan mereka bertiga pada saat yang bersamaan. Tiga perisai identik, dan semuanya adalah prajurit roh kaisar. Kait perak di tangan Yin Fei Ishang menyapu si kembar tiga, tapi salah satu dari mereka memblokir mereka dengan perisai. Kapan? Kait perak menyapu perisai, tapi perisai itu tidak bergerak sama sekali. Kapan? Kait perak di tangan Yin Fei Ishang menyapu seperti kilat, menyapu ratusan riak dalam sekejap, dan bahkan riak muncul di angkasa. Anda tahu, ini adalah Yuan Lu, dan ruangnya sangat stabil. Sangat sulit untuk menembus ruang, dan dapat membuat riak muncul di ruang tersebut, yang menunjukkan betapa menakutkannya kekuatannya. Tapi kait perak terus menyapu perisai, dan si kembar tiga tetap kokoh seperti gunung, tidak bisa bergerak sama sekali. Pada akhirnya, Yin Fei Ishang menggunakan fusi darah, tetapi dia tidak dapat mematahkan pertahanan si kembar tiga. Ketiga bersaudara ini menarik. Lu Ming tersenyum tipis. Oke. Pada saat ini, suara dingin terdengar, yang mengejutkan hati Yin Fei Ishang. Dia menutup darahnya dan berubah menjadi bentuk manusia, dengan wajah jelek. Orang yang berbicara adalah Yin Feng. Sayang sekali, kamu bahkan tidak bisa menghadapi semut di beberapa pulau liar. Yin Feng menggenggam tangannya di belakang punggung, melangkah maju, dan memarahinya dengan dingin. Wajah Yin Fei Ishang berubah dengan liar, dia memelototi si kembar tiga dengan kebencian, menundukkan kepalanya dan melangkah ke samping, bahkan tidak berani kentut. Apakah kamu akan menyerah dan menandatangani kontrak sumpah darah, atau kamu ingin aku mengambil tindakan sendiri? Yin Feng melirik si kembar tiga. Kita bertiga tidak akan pernah menandatangani kontrak. Kita tidak akan dimanipulasi oleh orang lain, atau kita akan mati, kata salah satu dari si kembar tiga, dan dua lainnya mengangguk berulang kali.
Jika kamu ingin mati, maka aku akan membantumu. Wajah Yin Feng menjadi dingin. Lapisan cahaya perak memenuhi tubuhnya, otot-ototnya sedikit menonjol, dan pada saat yang sama, lapisan bidang perak memenuhi udara. Ledakan! Yin Feng tiba-tiba mengambil tindakan, tinjunya bersinar dengan cahaya perak, dan dia meninju si kembar tiga, sebuah ledakan tumpul terdengar di udara. Blokir! Teriak salah satu dari si kembar tiga. Ledakan! Tinju perak Yin Feng menghantam perisai, menyebabkan perisai bergetar hebat, ekspresi kembar tiga bersaudara berubah dengan liar, dan mereka mundur terus-menerus. Mereka bertiga mundur lebih dari selusin langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangan. Sangat kuat. Semua orang memandang Yin Feng, menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kekuatan yang ditampilkan Yin Fei Ishang sudah cukup kuat. Para jenius biasa di level yang sama bahkan tidak bisa menangkap gerakan Yin Fei Ishang. Namun, si kembar tiga mampu menahan serangan Yin Fei Ishang. Tapi sekarang, si kembar tiga terlempar mundur lebih dari 10 langkah karena pukulan Yin Feng. Ini tubuh roh. Tubuh roh bawaan. Hati Luming tergerak. Tubuh fisik Yin Feng sebenarnya adalah tubuh spiritual. Yin Feng belum menembus tingkat kaisar, tetapi hanya pada tingkat tertinggi, sehingga tubuh rohaninya hanya dapat menjadi tubuh spiritual bawaan, tubuh spiritual alami. Luming memikirkan Kaisar Xian dari Klandi, yang juga merupakan tubuh roh bawaan dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Terlebih lagi, begitu tubuh roh bawaan memasuki alam Kaisar bela diri, ia dapat berubah dan menjadi lebih kuat dan menakjubkan. Pantas saja Yin Feng ini begitu bangga, ternyata dia adalah tubuh roh bawaan. Ya, kamu bisa menerima satu pukulan dariku tanpa kalah. Orang-orang dari Pulau Liar bisa bangga dengan pencapaian ini. Tapi barusan, aku hanya menggunakan 50% kekuatanku. Mari kita lihat berapa banyak pukulan yang bisa kamu terima dariku. Yin Feng indifferent mengeluarkan suara dan meninju lagi. Tolak! Salah satu dari si kembar tiga meraung, dan seekor naga sejati muncul di atas kepala ketiganya. Mereka bertiga melakukan fusi garis keturunan, dan perisai ketiganya dengan cepat membesar, menutupi tubuh naga garis keturunan yang sebenarnya. Ledakan! Yin Feng meninju perisai itu lagi. Perisai itu bergetar hebat, dan lingkaran gelombang suara yang menakutkan dipancarkan, menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah drastis, dan mereka sangat terkejut hingga hampir muntah darah. Menabrak! Menabrak! Si kembar tiga mundur satu demi satu, dan cakar naga menginjak tanah, membuat lubang besar di es di tanah. Jika ini berada di grup benua Shensu, saya khawatir tanah dalam radius ribuan mil akan meledak. Naga asli yang diubah oleh si kembar tiga gemetar dan hampir meledak. Hah! Dua pukulan berturut-turut gagal menjatuhkan si kembar tiga, membuat ekspresi Yin Feng sangat dingin, merasa bahwa Yang Mulia telah tertantang. Sekarang giliranku. Dia berteriak tiba-tiba, dan sepasang sarung tangan perak muncul di tangannya. Tidak ada keraguan bahwa sarung tangan perak ini adalah senjata spiritual kaisar. Yin Feng mengenakan lengan roh kaisar dan meninju lagi. Kali ini, si kembar tiga tidak bisa lagi melawan. Perisai mereka hancur. Darah mereka runtuh dan berubah menjadi tubuh mereka sendiri. Mereka terbang dengan keras dan menabrak dinding lembah, muntah darah. Kamu cukup bangga menerima 3 pukulan dariku. Aku akan memberimu kesempatan untuk menandatangani yang terakhir. Yin Feng berkata dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya, lalu menatap Yin Fei Ishang dan memarahi, jangan lanjutkan penandatanganan dulu. Ya. Yin Fei Ishang mengangguk dan membungkuk, mengambil kontrak sumpah darah. Berjalan ke depan, menatap satu orang, dan memarahi, tanda tangani dengan cepat. Bab 1402 kamu lebih buruk dari semut? Pria itu tidak punya pilihan selain menandatangani. Kemudian, beberapa orang lagi menandatangani kontrak sumpah darah. Yin Fei Ishang mengambil kontrak sumpah darah dan mendatangi Qiu Yingying dan Qiu Haoshan, sambil berteriak, tanda tangani dengan cepat. Saya tidak akan menandatanganinya. Qiu Yingying menggigit bibir merahnya dan berkata, apa? Wajah Yin Fei Ishang menjadi dingin. Yin Feng juga memiliki wajah yang dingin, dengan niat membunuh muncul di matanya. Dia secara pribadi mengambil tindakan dan menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat, sekarang masih ada yang belum menandatangani? Ini sepenuhnya mengabaikannya.
Jika kamu tidak menandatangani, tahukah kamu konsekuensinya? Yin Fei Sang berkata dengan dingin. Alam rahasia Kaisar pasti penuh dengan bahaya. Anda meminta kami untuk menandatangani kontrak. Di alam rahasia Kaisar, kami akan berada di bawah belas kasihan Anda. Saat itu, kami tidak akan menjadi pion Anda. Jika kami menghadapi bahaya, ayo pergi pertama, dan Anda akan mendapat manfaatnya. Menguntungkan, bukan, kata Qiu Yingning keras. Pernyataan ini membuat ekspresi banyak orang berubah drastis. Memang benar, jika Yin Feng dan yang lainnya berada dalam bahaya di alam rahasia Kaisar Agung, biarkan mereka masuk. Bukankah itu akan menjadi bencana bagi mereka? Apalagi kebetulan, mereka bahkan tidak akan bisa menyelamatkan nyawa mereka. Beberapa orang yang menandatangani kontrak menjadi pucat. Apa katamu? Mencari kematian. Yin Fei Sang berteriak keras. Mereka awalnya datang ke sini dengan rencana ini, hanya untuk mencari kambing hitam untuk bekerja bagi mereka di dunia rahasia. Tanpa diduga, Qiu Yingning mengeksposnya secara langsung. Meskipun kekuatan tempurmu kuat, ada begitu banyak dari kami di sini. Bagaimana kami bisa takut padamu ketika kami bersatu? Juga, para senior lembah Dewa Naga telah memanggil kami dari jarak yang tak terbatas. Kami belum memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Saya tidak percaya, apa yang berani Anda lakukan terhadap kami? Qiu Yingning berkata dengan keras. Kata-kata Qiu Yingning membuat ekspresi Yin Feng, Yin Fei Ishang dan 3 orang lainnya menjadi sangat jelek. Jalang, jangan berpikir aku tidak berani menyentuhmu. Bahkan jika aku membunuhmu, apa yang bisa aku lakukan jika kamu adalah seekor semut? Yin Fei Ishang berteriak dengan marah dan memukul Qiu Yingning dengan telapak tangan. Ekspresi Qiu Yingning berubah dan dia segera mundur. Tapi segel terbang perak begitu cepat, seperti kilatan cahaya biru, dengan cepat mengenai Qiu Yingning. Adik perempuan! Seru Qiu Hao, mencoba menyelamatkannya tetapi sudah terlambat. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di depan Qiu Yingning dan meninju. Menabrak. Pukulan sosok itu bertabrakan dengan telapak tangan Yin Fei Ishang, menyebabkan Yin Fei Ishang mundur beberapa langkah. Lu Ming! Saudara Lu, seru Qiu Yingning dan Qiu Hao. Sosok yang tiba-tiba muncul di depan Qiu Yingning secara alami adalah Lu Ming. Lu Ming belum pernah mengambil tindakan sebelumnya. Karena tidak perlu, dia bahkan tidak mengenal orang lain di tempat kejadian. Lalu mengapa dia harus mengambil tindakan? Tapi sekarang setelah Qiu Yingning terlibat, Lu Ming harus mengambil tindakan. Nah, apakah kamu berani menyerangku? Yin Fei Sang menatap Lu Ming dengan dingin. Berani? Kamu pikir kamu ini siapa? Kenapa aku tidak berani? Konyol. Lu Ming tersenyum tipis. Kata-kata ini membuat ekspresi Yin Fei Sang membeku, dan kemudian dia menunjukkan niat membunuh yang ganas dan berteriak, matilah. Kait perak muncul kembali di tangannya dan menyapu ke arah Lu Ming. Dia memutuskan untuk membunuh Lu Ming untuk menakuti para monyet. Keluar! 9 kekuatan naga meledak, menggunakan kekuatan surgawi dari penjara penekan, dan meninju. Ledakan! Kekuatan tinju yang menakutkan meledak, dan terjadi ledakan keras yang mengguncang kehampaan. Wajah Yin Fei Ishang berubah dengan liar, dia merasakan kekuatan mengerikan mengalir ke arahnya dengan kekuatan yang tak terhentikan. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang mundur. Menabrak. Tubuh Yin Fei Ishang membentur dinding es, terdengar suara tulang patah, dan dia muntah darah. His, his. Terdengar embusan udara dingin di tempat kejadian. Banyak orang tercengang dan memandang Lu Ming. Lu Ming sebenarnya melukai Yin Fei Ishang dengan satu pukulan. Baru saja, kekuatan tempur Yin Fei Ishang terlihat jelas bagi semua orang. Dia benar-benar kuat. Dia telah berlatih seni bela diri domain dan jauh lebih unggul dari para jenius di level yang sama. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa menahan gerakan Lu Ming. Kontras ini terlalu besar. Ternyata ada orang yang begitu berkuasa di antara mereka. Qiu Yingning dan Qiu Hao juga sedikit terkejut. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah membangkitkan garis keturunan 9 naga. Mata indah Qiu Yingning bersinar dengan cahaya kristal. Ah, nak, aku akan membunuhmu. Yin Fei Ishang meraung dan berjuang untuk bangun. Tapi sesosok muncul, dan Lu Ming muncul di depan Yin Fei Ishang, mencengkeram leher Yin Fei Ishang, dan membantingnya ke dinding es.
Ledakan. Dinding es meraung keras, dan Yin Fei Ishang seperti katak yang dihantam batu bata, mengeluarkan jeritan aneh, mulut dan hidungnya mengeluarkan banyak darah. Siapa namamu? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu kuat? Buka mulutmu dan tutup mulut, sebut orang lain sampah. Semut, di mataku, kamu adalah semut. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Bab terbang perak sedang berjuang mati-matian di tangan Lu Ming, tapi ia tidak berdaya seperti ayam yang lemah. Apakah kamu pikir kamu lebih unggul? Hanya saja kamu lahir di Wanlu dan telah berlatih seni bela diri domain. Tidak termasuk seni bela diri domain, siapa di antara orang-orang yang hadir yang lebih buruk dari kamu? Lu Ming melanjutkan. Hal ini membuat banyak orang mengepalkan tangan, dan rasa percaya diri mereka yang sempat terpukul pun kembali. Ya, Yin Fei Ishang baru saja berlatih seni bela diri domain, dan bakatnya mungkin tidak lebih baik dari mereka. Mulai sekarang, jika mereka juga berlatih dan memahami seni bela diri, bagaimana mereka bisa lebih buruk dari Yin Fei Ishang? Itu hanya keuntungan sementara. Orang-orang ini awalnya adalah talenta terbaik di setiap benua, mereka tangguh secara mental dan dengan cepat mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Biarkan dia pergi. Saat ini, suara yang sangat dingin terdengar di belakang Lu Ming. Itu Yin Feng. Pada saat ini, tubuh Yin Feng dipenuhi dengan lapisan cahaya perak, bahkan matanya bersinar dengan cahaya perak, dan niat membunuh yang menusuk tulang terpancar dari tubuhnya. Lu Ming mencengkeram leher Yin Fei Ishang, menoleh untuk melihat Yin Feng, dan tersenyum tipis. Kamu sangat berani dan memiliki kecakapan bertarung yang baik, tetapi begitu kamu datang ke lembah Dewa Naga, kamu berani menjadi begitu sombong. Konsekuensinya bagimu akan sangat menyedihkan. Yin Feng berkata dengan dingin, memandang Lu Ming seolah-olah dia adalah seorang orang mati. Sombong? Haha, menurut maksudmu, aku akan diintimidasi olehmu. Aku tidak tahan lagi. Jika aku melawan, aku akan menyebutmu sombong. Apakah ini logika babi? Lu Ming mencibir. Wajah Yin Feng menjadi lebih dingin, dan niat membunuhnya dingin dan menusuk. Sejak kamu mengucapkan kata-kata itu, kamu sudah mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Oh, benarkah? Sejak saya mulai berlatih, kamu telah mati bersama saya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang saya katakan ini, tetapi pada akhirnya, mereka semua menjadi ikan mati. Saya harap Anda tidak menjadi yang berikutnya. Lu Ming mencibir. Jangan bandingkan aku dengan semut yang kamu temui, kata Yin Feng. Selain itu, tidak perlu menepati kontrak sumpah darah ini. Lu Ming melemparkan Yin Fei Ishang jauh-jauh dan mengambil kontrak sumpah darah di tangannya. Di tangan. Kamu berani, teriak Yin Feng. Aku sangat takut. Lu Ming tertawa mengejek, energi sejatinya meledak, dan kontrak sumpah darah menjadi abu. Bab 1403 hancurkan Yin Feng. Mencari kematian. Yin Feng meraung, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi bola cahaya perak, bergegas menuju Lu Ming. Ledakan. Dia meninju, dan pukulan perak mengenai kepala Lu Ming. Lu Ming, hati-hati. Qiu Yinging berseru cemas dari belakang. Lu Ming tersenyum tipis dan meninju. Menabrak. Kedua tinju itu bertemu seperti guntur di tanah, dan seluruh lembah bergema dengan raungan yang keras. Sesosok mundur ke belakang, membuat lubang besar di tanah dengan setiap langkah yang diambilnya. Itu adalah Yin Feng, dan orang yang mundur adalah Yin Feng. Bunuh! Yin Feng terlempar ke belakang karena suatu gerakan dan berteriak ke langit. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya perak, seolah-olah dia telah berubah menjadi manusia perak. Kekuatan domain dan tubuh roh didorong hingga ekstrim sepasang senjata spiritual kaisar. Dia mengenakan sarung tangannya lagi dan meninju Lu Ming. Sangat kuat. Kekuatan pukulan ini mengejutkan yang lain dan memberi mereka kejutan yang kuat. Yin Feng terlalu kuat, mereka merasa jika itu adalah mereka bahkan tidak akan memiliki tulang tersisa ketika dihadapkan pada pukulan Yin Feng. Ini memang sangat kuat. Ini adalah pemikiran Lu Ming. Lu Ming merasa Yin Feng lebih baik daripada Disian yang dia temui sebelumnya. Tapi apa yang perlu ditakutkan Lu Ming? Prototipe alam kekacauan menutupi tinju, dan dengan satu pukulan, ada bayangan samar monumen penindasan penjara yang berkedip di tinju. Ledakan. Dua pukulan, kedua kalinya berpotongan.
Tempat di mana mereka berdua berdiri meledak dengan cahaya yang menakjubkan dan menyilaukan. Semua orang menatap kedua orang itu dengan mata terbelalak. Pada akhirnya, siapa yang bisa menang? Menabrak. Cahayanya meledak, dan sesosok tubuh terbang jauh dan menghantam dinding es lembah. Itu Yin Feng. Itu dia kalah. Ada keributan di tempat kejadian. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Di sebelahnya, pemuda lain yang datang bersama Yin Feng dan Yin Fei Hang semuanya menatap dengan mata terbelalak, merasa tidak dapat dipercaya. Mereka merasa seperti sedang bermimpi dan tidak dapat mempercayai semuanya. Yin Feng, jenius terkenal dari lembah Dewa Naga, lahir dengan tubuh spiritual dan kekuatan bertarung yang tak tertandingi, tidak banyak orang di level yang sama yang bisa menandinginya. Namun kini, mereka dikalahkan oleh orang-orang dari pulau liar belaka. Apalagi masih hancur. Bagaimana seseorang dari pulau liar bisa sekuat itu? Bunuh, aku akan mencabik-cabikmu. Yin Feng menjadi benar-benar gila. Naga sejati perak muncul di atas kepalanya. Yin Feng menggunakan fusi darah untuk berubah menjadi naga sejati perak, dan bergegas menuju Lu Ming dengan gila. Apakah berguna menjadi gila? Lu Ming mencibir, melayang ke langit, dan meninju dengan kedua tinjunya. Ledakan! Ledakan! Prototipe alam kekacauan, dengan berat ratusan juta, membombardir naga perak. Naga perak itu meraung, berputar dan berguling di langit, namun dalam beberapa gerakan, tubuh naga perak terus bergetar, retakan muncul, dan meledak. Dalam cahaya perak, tubuh asli Yin Feng muncul. 9 naga menginjak langit. Lu Ming berdiri dan turun, dia menginjak wajah Yin Feng selama 9 langkah berturut-turut, meninggalkan 9 bekas sepatu. Tubuh Yin Feng menghantam tanah dengan keras dan dia muntah darah. Kamu, yang jauh di atasku, sekarang ada semut di mulutmu yang menginjak wajahmu. Bagaimana perasaanmu? Lu Ming berkata dengan dingin. Kata-kata ini membuat dada Yin Feng terasa sesak, seteguk darah lagi muncrat, dan napasnya menjadi sangat lemah. Marah. Seluruh tubuh Yin Feng tampak terbakar amarah, dipenuhi niat membunuh yang gila. Dia benar-benar diinjak oleh seekor semut di wajahnya. Jika tersiar kabar tentang ini, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan lembah Dewa Naga dan diejek oleh lawan-lawannya. Semua ini diberikan oleh Lu Ming, dia berharap bisa mencabik-cabik Lu Ming. Sekarang, keluar dari sini. Lu Ming berkata dengan dingin. Jika tempat ini bukan lembah Dewa Naga, dia tidak akan membiarkan Yin Feng pergi. Dia akan membunuh mereka semua tanpa meninggalkan masalah lebih lanjut. Tapi tempat ini adalah lembah Dewa Naga, dan Lu Ming baru saja tiba. Terlebih lagi, latar belakang Yin Feng jelas tidak sederhana. Jika Lu Ming membunuh Yin Feng di depan umum, dia pasti akan membalas dendam dan berada dalam bahaya. Itu sebabnya Lu Ming membiarkan Yin Feng pergi. Zombie, tunggu aku, tunggu aku. Yin Feng berkata dengan kasar, dan mundur karena malu pada Yin Fei Hang dan yang lainnya. Lu Ming, jika kamu menyinggung Yin Feng seperti ini, aku khawatir dia akan membalas dendam nanti. Qiu Yinging berjalan mendekat dan berkata dengan sedikit khawatir. Tidak masalah, aku tidak membunuh Yin Feng, aku hanya melukainya. Ini adalah persaingan antar teman. Para tetua itu tidak akan malu dan mengambil tindakan. Jika mereka ingin balas dendam, itu hanya antar teman. Aku harus membayarnya, perhatikan itu. Tidak apa-apa. Lu Ming tersenyum sedikit. Haha, akhirnya baik-baik saja. Kontrak sumpah darah terkoyak. Tawa datang dari jauh. Mereka yang telah menandatangani kontrak sumpah darah bahkan lebih gembira lagi. Karena kontrak sumpah darah dirobek oleh Lu Ming, kontrak sumpah darah secara alami tidak berpengaruh. Namun, ketika mata mereka menatap Lu Ming, ketakutan melintas di wajah mereka, dan tidak ada yang datang untuk berterima kasih padanya. Mereka memikirkan Yin Feng. Jika Lu Ming menyinggung Yin Feng seperti ini, Yin Feng pasti akan membalasnya nanti. Jika dia terlalu dekat dengan Lu Ming, dia mungkin terlibat. Mata mereka berkedip-kedip, mereka memilih menjauh dari Lu Ming, dan kembali ke gua masing-masing. Orang-orang ini sangat tidak berterima kasih, kata Qiu Yinging dengan getir. Lu Ming tersenyum dan tidak peduli. Ini adalah sifat manusia. Baru saja, Lu Ming membantu mereka dan mencegah mereka diperbudak oleh Yin Feng.
Mungkin dia bisa menyelamatkan nyawa mereka di alam rahasia Kaisar Agung, tapi ini diabaikan di mata orang-orang itu. Daripada menghadapi balas dendam Yin Feng nanti, mereka mengabaikan kebaikan Luming dan memilih menjauh dari Luming. Terkadang orang sangat realistis. Saudaraku, terima kasih atas bantuanmu. Pada saat ini, si kembar tiga datang, dan salah satu dari mereka berbicara dan berterima kasih kepada Luming. Dua orang lainnya mengepalkan tangan. Sama-sama. Kalian bertiga disebut apa? Luming tersenyum. Luming mengagumi karakter kembar tiga bersaudara yang lebih memilih mati daripada menyerah. Saya yang tertua, nama saya Ruan Tian, dia adalah saudara kedua Ruan Di, dan adik laki-laki Ruan Ren, keduanya tidak dapat berbicara. Ruan Tian memperkenalkan. Tidak bisa bicara? Luming, Qiu Yingying, dan Qiu Hao semuanya tercengang. Jarang sekali seorang seniman bela diri yang kuat tidak dapat berbicara. Karena seorang ahli bela diri yang kuat memiliki tubuh fisik yang kuat dan memiliki kendali yang luar biasa terhadap tubuh fisik. Penyakit membandel yang diderita orang biasa bukanlah masalah sama sekali bagi para ahli bela diri. Oleh karena itu, menjadi bisu bukanlah hal yang sulit dipercaya bagi seorang seniman bela diri yang kuat. Beberapa dari mereka mengobrol sebentar lalu kembali ke gua. Saudara Ruan harus kembali untuk menyembuhkan. Luming, sebaliknya, kembali ke gua dan terus berlatih. Sekarang, prototipe alam kekacauan semakin mendekati batasnya. Luming yakin bahwa dia akan mampu berlatih hingga batasnya sebelum memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Dengan begitu, di alam rahasia Kaisar Agung, Anda dapat menerobos Kaisar dan memanfaatkan kesempatan tersebut. Bab 1404, Yang Maha Kuasa di Alam Suci. Di sebuah gua di pegunungan luas yang tertutup salju, Long Yuanshan berdiri dengan hormat di depan seorang lelaki tua. Yuanshan, apakah kamu benar-benar bertemu dengan seorang jenius yang mendapatkan token Hunyuan di benua Shensu? Kata lelaki tua itu. Ya, Guru, awalnya saya ingin melapor kepada Anda segera setelah saya kembali, tetapi Guru sedang mundur, jadi saya harus menunggu sampai sekarang untuk melapor. Long Yuanshan berkata dengan hormat. Wah, senang sekali bisa mendapatkan token Hunyuan di tempat terpencil seperti itu. Potensinya tidak ada habisnya. Saya satu-satunya di lembah Dewa Naga yang mendapatkan token Hunyuan. Orang tua itu tersenyum lembut. Tuan, tidak hanya itu, garis keturunan kebangkitan si kecil itu adalah garis keturunan 9 naga. Kata Long Yuanshan. Oh. Pria tua itu mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Tuan, nama lelaki kecil itu adalah Luming. Saya juga bertanya tentang dia di benua Shensu. Dia menghargai cinta dan kebenaran. Dia sangat berbakat dan memiliki karakter yang baik. Guru, apakah Anda ingin menerimanya sebagai seorang murid? Kata Long Yuanshan. Hal-hal seperti magang masih harus ditentukan oleh takdir. Jangan dipaksakan. Semuanya tergantung takdir. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Baik Tuan. Long Yuanshan membungkuk. Ya, Yuanshan, kamu tidak memberitahu orang lain tentang Luming mendapatkan token Hunyuan, kan? Tanya lelaki tua itu. Tidak, saat ini di lembah Dewa Naga, hanya guru yang mengetahuinya. Kata Long Yuanshan. Tingkat budidayanya masih rendah saat ini. Jika menyebar, dia mungkin mendapat masalah, perintah lelaki tua itu. Long Yuanshan secara alami mengangguk berulang kali. Long San, kamu juga harus berlatih keras dan berusaha untuk menerobos alam suci. Jika kamu tidak memasuki alam suci, kamu tidak akan pernah bisa mencapai keanggunan. Suara lelaki tua itu berubah. Terima kasih, Guru, atas nasihatnya. Saya pasti akan bekerja lebih keras dan menerobos ke alam suci sesegera mungkin. Long Yuanshan mengangguk. Baiklah, silakan. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata. Hari-hari berikutnya sangat damai, Yin Feng tidak datang untuk menimbulkan masalah, dan Luming bahagia dan santai, berlatih dengan ketenangan pikiran. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap. Hari untuk memasuki dunia rahasia Kaisar Agung telah tiba. Setelah beberapa bulan pelatihan, prototipe domain kekacauan Luming telah mencapai batasnya sejak 2 bulan lalu. Selama jangka waktu ini, saya telah memoles fondasi saya dan menjadikan kultivasi saya lancar dan harmonis. Para jenius lainnya telah membuat kemajuan besar. Di sini,
Lingkungan kultivasi sangat baik, kemajuan kultivasi sangat cepat, dan kebanyakan orang telah mencapai tingkat tertinggi. Hanya sedikit yang masih berada dalam kesempurnaan spiritual. Ledakan! 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 Pada hari ini, gendang panggilan dibunyikan lagi. Semua orang keluar dari gua, dan Long Yuanchuan sedang menunggu mereka. Oke, alam rahasia Kaisar akan segera terbuka. Penilaian dan kesempatanmu telah tiba. Sekarang ikuti aku dan berangkat. Setelah mengatakan itu, Long Yuanchuan berjalan pergi di udara. Semua orang mengikuti. Mereka terbang keluar dari lembah besar dan tiba di sebuah alun-alun besar. Sudah banyak orang yang menunggu di alun-alun. Lebih dari 1.000 orang berkumpul. Sekilas, mereka semua adalah anak muda, dan kebanyakan dari mereka memiliki kultivasi tingkat tertinggi. Mereka, seperti kamu, adalah murid yang direkrut dari berbagai benua oleh Lembah Dewa Naga, dan mereka juga akan memasuki alam rahasia Kaisar bersama-sama. Long Yuanchuan berkata setelah mendarat di alun-alun. Begitu banyak orang? Semua orang terkejut. Sekilas, ada kelompok yang berjumlah tidak kurang dari 10.000 orang. Apalagi orang masih berdatangan. Ini adalah para jenius terbaik di setiap benua Lembah Dewa Naga sebenarnya telah merekrut begitu banyak orang. Namun, Luming merasa lega saat memikirkan tentang peta seluruh alam Yuan. Di luar benua Yuan, di lautan tanpa batas, ada begitu banyak benua seperti benua sunyi ilahi yang tidak ada habisnya. Merekrut puluhan ribu orang jenius terbaik bukanlah masalah sama sekali, itu hanya setetes air dalam ember. Orang-orang terus berdatangan. Pada akhirnya, sekitar 20.000 orang datang. Uhu! 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 Tiba-tiba, sejumlah besar sosok terbang dari pegunungan luas yang tertutup salju. Ada ribuan orang, semuanya muda, dan mereka semua adalah yang tertinggi. Namun, orang-orang ini tidak jatuh bersama Luming dan yang lainnya, tetapi mendarat lebih tinggi di alun-alun. Begitu mereka mendarat, mereka memandang Luming dan yang lainnya dengan berbagai pandangan. Ada yang penasaran, ada yang menghina, ada yang dingin dan sombong, ada yang menghina. Perspektifnya bermacam-macam. Yin Feng. Luming melihat sekeliling dan melihat Yin Feng di antara sekelompok orang. Luming memahami bahwa ribuan orang yang muncul di belakang adalah para jenius lokal di Lembah Dewa Naga. Yin Feng, aku mendengar bahwa kamu dikalahkan oleh orang desa dari Pulau Liar beberapa bulan yang lalu, dan dia bahkan menginjak wajahmu 9 kali. Apakah ini benar? Seorang pemuda berjubah merah berjalan menuju Yin Feng dan bertanya dengan mencibir. HMPH, Cike, kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku. Kata Yin Feng dengan wajah dingin. Kamu tidak perlu peduli padaku? Hahaha, Yin Feng, kamu benar-benar sia-sia. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan orang desa dari Pulau Liar, dan kamu diinjak 9 kali. Benar-benar memalukan. Dan hanya saja kamu malu. Kamu juga akan membawa kami Lembah Dewa Naga bersamamu. Penduduk setempat sangat malu, mengapa saya tidak menjaga mereka? Cike, pemuda berjubah merah, berkata sinis. Selain itu, yang lain juga menunjukkan senyuman mengejek. Sialan! Yin Feng mengertakkan gigi, dengan niat membunuh yang ganas di wajahnya. Itu semua karena Luming, si udik desa itu. Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa ditertawakan oleh Cike? Dalam beberapa bulan terakhir, dia banyak diejek. Dia berharap dia bisa mencabik-cabik Luming. Bajingan itu, aku harus membunuhnya. Yin Feng meraung dalam hatinya dan melirik kerumunan, mendarat di Luming. Luming sepertinya merasakan tatapan Yin Feng dan menatapnya dengan senyuman menghina. Berdengung. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di atas alun-alun. Luming bahkan tidak tahu bagaimana lelaki tua ini muncul. Seolah-olah dia pernah berdiri di sana sebelumnya. Orang tua itu bertubuh tinggi dan tinggi, dengan janggut yang panjang, tetapi dia terlihat sangat biasa, seperti orang biasa. Tapi berdiri dengan santai di kehampaan, dia tiba-tiba menarik perhatian semua orang dan tidak bisa lagi memalingkan muka. Seolah-olah lelaki tua ini adalah seluruh dunia. Aura semacam ini. Pupil Luming menyusut tajam, temperamen lelaki tua itu memberinya perasaan yang sangat familiar. Dia memikirkan Santo Tianxuan. Temperamen keduanya sangat mirip. Santo.
Ini adalah orang kuat setingkat orang suci bela diri, Luming menyimpulkan. Marshal Saint, ini adalah pertama kalinya Luming melihat Marshal Saint yang hidup. Luming tidak bisa menahan diri untuk tidak memancarkan kesadaran spiritualnya, tetapi saat berikutnya, tubuhnya terguncang dan dia dengan cepat menyingkirkan kesadaran spiritualnya. Dalam sapuan kesadaran spiritualnya yang terburu-buru, dia sepertinya melihat seluruh dunia muncul di hadapannya, dan tekanan yang mengerikan menimpa hatinya jika kesadaran spiritualnya tidak dikumpulkan dengan cepat, dan pihak lain tidak memusuhi dia. Semua, barusan nak, jiwanya akan terluka. Terlalu kuat. Apakah ini keberadaan alam suci? Aku khawatir jika kamu ingin membunuhku, kamu dapat membunuhku hanya dengan menghembuskan nafasmu, kan? Luming menghela nafas dalam hatinya. Bab 1405 Kaisar Chang. Di atas Kaisar bela diri, ada Marshal Saint. Marshal Saint juga dikenal sebagai Saint DLL. Orang suci di antara manusia begitu kuat sehingga dia bisa menjungkir balikan dunia hanya dengan sebuah pikiran. Saya tidak tahu seberapa kuat dia daripada Kaisar bela diri, itu berada pada level yang berbeda. Selain itu, ranah Marshal Saint benar-benar berbeda dari ranah lain. Dalam pelatihan seni bela diri, setelah meridian dibuka, mulai dari prajurit hingga alam Kaisar bela diri, total ada 9 alam, dan setiap alam dibagi menjadi 9 langit. Tapi Wusheng sangat berbeda. Marshal Saint terbagi menjadi 3 alam, yaitu alam suci Ming, alam suci agung, dan alam maha suci. Setiap alam dibagi menjadi 4 tingkatan, Siaeng, Dacheng, Puncak, dan kesempurnaan. Rentang antara masing-masing wilayah sangat besar. Ketiga alam tersebut secara kolektif disebut alam Marshal Saint, dan di puncaknya adalah Kaisar bela diri, juga dikenal sebagai Kaisar Agung. Dikatakan bahwa alam Kaisar bela diri berbeda dengan alam Marshal Saint. Aku hanya tidak tahu keadaan orang tua di depanku itu seperti apa. Uhu. Begitu lelaki tua itu muncul, Long Yuanchuan dan yang lainnya terbang ke langit satu demi satu. Setidaknya ada 20 orang, dan mereka semua memberi penghormatan kepada lelaki tua itu, bawahan, beri penghormatan kepada penatua Hong. Ya. Pria tua kekar itu mengangguk. Melambaikan tangannya, Long Yuanchuan dan yang lainnya berdiri dengan hormat di belakangnya. Kemudian, mata penatua Hong mengamati seluruh penonton. Semua orang merasakan tekanan tak terlihat menekan mereka, dan mereka tiba-tiba berdiri tegak dengan ekspresi serius. Bahkan anak muda setempat sangat sombong, tetapi di mata penatua Hong, mereka berdiri dengan jujur dan penuh hormat. Saya yakin semua orang sudah mengetahui tujuannya kali ini. Penatua Hong berbicara, suaranya nyaring dan jelas, terngiang-ngiang di telinga semua orang. Di sini, saya ingin menekankan beberapa poin. Pertama, yang saya masuki kali ini adalah alam rahasia Kaisar Agung, dan Kaisar Agung ini adalah Kaisar Chang. Penatua Hong mengumumkan lagi. Banyak orang terkejut. Apa? Itu sebenarnya Kaisar Chang. Saya pikir itu adalah alam rahasia yang ditinggalkan oleh seorang kaisar di masa lalu, tapi saya tidak menyangka itu adalah Kaisar Chang. Ada banyak diskusi di tempat kejadian, dan yang paling keras adalah anak-anak muda setempat. Karena reputasi Kaisar Chang terlalu besar. Baik itu Lembah Dewa Naga, Sekte Tianshan, DLL, semuanya berlokasi di Changzhou, sesuai dengan namanya, nama Changzhou berasal dari Kaisar Chang. 60.000 tahun yang lalu, Kaisar Chang adalah penguasa Changzhou dan satu-satunya Kaisar Agung di Changzhou. Namun 60.000 tahun yang lalu, Kaisar Chang tiba-tiba menghilang tanpa jejak menurut legenda, Kaisar Chang telah tumbang. Adapun bagaimana dia meninggal, tidak ada yang tahu. Kaisar Chang menghilang, dan tidak ada kaisar besar di Changzhou, kini telah menciptakan situasi di mana para pahlawan berjuang untuk hegemoni. Namun kali ini, ranah rahasia kaisar sebenarnya adalah milik Kaisar Chang, yang di luar dugaan semua orang. Kali ini, kamu memasuki alam rahasia Kaisar Chang. Ini bukan hanya penilaian, tapi juga pengalaman, dan ini juga kesempatanmu. Saat kamu keluar dari alam rahasia, kamu akan menjadi murid resmi Dewa Naga Lembah. Selain itu, Anda dapat menggunakan harta yang Anda peroleh di alam rahasia. Ya, jika Anda membutuhkannya, Anda dapat menyimpannya sendiri. Sekte tidak akan pernah memaksa Anda untuk menyerahkannya. Jika Anda merasa tidak punya membutuhkannya, beberapa harta karun tingkat tinggi,
atau warisan metode rahasia, Anda dapat menyerahkannya kepada sekte. Sekte pasti akan memberi kompensasi kepada Anda dengan batu mentah atau harta dengan nilai yang setara. Kata-kata Penatua Hong membuat hati semua orang panas ke atas. Harta karun di alam rahasia Kaisar Agung tidak akan dipaksa untuk diserahkan oleh Lembah Dewa Naga. Ini murni sukarela. Jika Anda bersedia menyerahkannya, serahkan saja. Serahkan, dan sekte akan memberi kompensasi kepada Anda demikian. Kondisi ini begitu murah hati sehingga mengejutkan. Apa yang Anda dapatkan adalah milik Anda. Luming diam-diam mengagumi ini di dalam hatinya, ini juga merupakan strategi Lembah Dewa Naga. Dengan cara ini, setiap orang akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan harta karun tersebut, karena yang didapat adalah miliknya. Jika Lembah Dewa Naga memerintahkan agar semua harta yang diperoleh di dalamnya diserahkan, siapa yang akan mati-matian mencari harta karun itu? Paling buruk, mereka akan menemukan tempat untuk bersembunyi dan lulus ujian setelah keluar. Bagaimanapun, anak-anak muda ini akan menjadi murid Lembah Dewa Naga mulai sekarang. Semakin banyak petualangan yang mereka dapatkan, semakin banyak manfaat yang mereka dapatkan dari Lembah Dewa Naga ketika mereka besar nanti. Poin kedua. Suara Penatua Hong kembali meninggi, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Poin kedua, kali ini, 13 kekuatan sekte teratas di Changzhou akan mengirimkan sejumlah besar murid untuk masuk. Persaingan pasti akan sangat sengit. Oleh karena itu, saya, murid Lembah Dewa Naga, harus bersatu dan bersatu dengan dunia luar. Apakah kamu mengerti? Ya, Penatua. Semua orang merespons dengan keras. Oke, kalau begitu ikut aku. Penatua Hong melambaikan tangannya, dan sebuah kapal perang muncul di langit. Begitu muncul, kapal itu tumbuh dengan cepat dan menjadi sepanjang 100 mil. Semua orang terbang ke kapal perang. Meskipun terdapat lebih dari 20.000 orang, kapal perang yang panjangnya ratusan mil masih sangat luas. Ayo pergi! Penatua Hong berteriak pelan, dan kapal perang itu menerobos udara dan menghilang ke cakrawala. Di Wanlu, karena ruangnya yang stabil, teleportasi melalui susunan teleportasi jauh lebih sulit, bukan berarti tidak mungkin, tetapi harga yang dibutuhkan sangat tinggi. Oleh karena itu, ketika bepergian pada umumnya digunakan beberapa benda luar, seperti berbagai kapal perang besar dan kecil, boneka, DLL. Kapal perang Elder Hong adalah kapal perang yang besar. Kapal perang tersebut membelah udara dengan kecepatan yang mencengangkan, dan selama batu mentah digunakan untuk mengaktifkannya, ia dapat terbang terus-menerus tanpa istirahat. Beberapa hari kemudian, kapal perang berhenti di pegunungan liar, semua orang keluar dari kapal perang dan berdiri di udara. Penatua Hong melambaikan tangannya dan menyingkirkan kapal perang itu. Yah! Semua orang melihat sekeliling dan menemukan bahwa selain Lembah Dewa Naga, masih ada yang lain. Orang-orang dari sekte lain telah tiba. Itu adalah sekte Tianshan. Itu adalah sekte Pedang Jiuxia. Dan Istana Raja Langit. Anak-anak muda lokal itu dapat dengan sekilas mengenali kekuatan mana yang dimiliki orang-orang itu. 13 kekuatan teratas di Changzhou telah mencapai 5 atau 6. Sekte Tianshan. Luming melihat ke arah timur. Sekte Tianshan terletak di sebelah timur, padat dengan puluhan ribu orang, 2 kali lebih banyak dari Lembah Dewa Naga. Lembah Dewa Naga memiliki persyaratan garis keturunan yang relatif tinggi, dan membutuhkan kebangkitan garis keturunan naga yang sebenarnya atau garis keturunan naga. Namun, sekte Tianshan memiliki praktik yang lebih rumit, dan orang-orang dengan banyak garis keturunan dapat bergabung. Untungnya, penglihatan Luming sangat bagus, dan dia melihat beberapa orang yang dikenalnya di antara puluhan ribu orang di sekte Tianshan. Iden, Ziwuji, Bingkong, Ji Hongchen. Tapi Xian Yanjun tidak terlihat. Luming melihat ke arah sekte Tianshan, dan banyak orang dari sekte Tianshan juga melihat ke arah mereka. Kali ini, Santon Yanjun mengaku bahwa ada musuh-musuhnya di Lembah Dewa Naga dan sekte setan Tianyu, dan dia meminta kami untuk membantunya menghadapi mereka. Seorang pria muda dengan tanda api di antara kedua alisnya berkata dari sekte Tianshan. Tentu saja, jika orang suci itu membuka mulutnya, semut-semut itu secara alami akan ditangani. Pemuda lainnya mencibir. Ketika mereka menyebutkan orang suci, mata mereka tidak bisa tidak menunjukkan kekaguman dan kekaguman yang mendalam. Xian Yanjun, orang suci dari sekte Tianshan, jelas merupakan sosok yang legendaris.
Dia baru saja datang dari pulau liar. Setelah memasuki sekte Tianshan, dia diperhatikan oleh sesepuh sekte Tianshan dan diterima sebagai murid langsungnya. Dia juga menunjukkan bakatnya yang luar biasa dan mengejutkan seluruh sekte Tianshan. Bab 1406, di dalam makam. Belakangan, Xian Yanjun diangkat menjadi orang suci oleh sekte Tianshan, dan statusnya dihormati. Dan karena tingkat kultivasinya telah menembus alam kaisar bela diri dan tidak dapat memasuki alam rahasia kaisar agung. Dia meminta beberapa orang jenius dari sekte Tianshan untuk memasuki alam rahasia kaisar agung dan membantunya menghadapi beberapa musuh yang kuat. Bagaimana mereka bisa menolak jika mereka bisa mengabdi pada orang suci? Bingkong, Iden, dan Ziwuji, kalian berasal dari benua yang sama dengan orang suci. Siapakah orang yang disuruh oleh orang suci untuk kalian bunuh? Pemuda dengan tanda api di antara kedua alisnya memandang ke arah Bingkong, Iden, dan Ziwuji, dan Ji Hongchen. Ekspresi keempat orang itu sedikit berubah. Iden tetap diam, begitu pula Ji Hongchen. Kakak senior Liu, itu dia. Bingkong berbicara, mengarahkan jarinya ke posisi Luming. Oh, itu anak laki-laki itu. Pemuda dengan tanda api di antara alisnya, serta beberapa anak muda lainnya, semuanya memandang Luming. Wajah Ji Hongchen menunjukkan sedikit kekhawatiran. Anak ini milikku. Pemuda dengan tanda api di antara kedua alisnya berkata dengan santai. Liu Yan, belum tentu demikian. Tidak mudah untuk menyenangkan orang suci sendirian. Anak itu dapat dibunuh dengan mudah. Itu tergantung pada keberuntungan kita. Memasuki alam rahasia Kaisar Agung, siapapun yang bertemu dengannya akan beruntung. Yang lain pemuda itu mencibir dan berbicara. HMPH, mari kita lihat siapa yang beruntung. Pemuda dengan tanda api di antara alisnya mendengus dingin. Di tengah kerumunan lembah Dewa Naga, Luming secara alami melihat pemandangan di mana Bingkong menunjuk ke arahnya. Tapi Luming tidak peduli. Tidak masalah orang-orang ini tidak menyinggung perasaannya. Jika mereka ingin mati, dia tidak akan keberatan memberi mereka tumpangan. Di kejauhan, sekte besar lainnya tiba. Seiring berjalannya waktu, kekuatan dan sekte yang kuat terus berdatangan, dan semakin banyak orang yang hadir. Beberapa jam kemudian, total 13 kekuatan sekte datang. 13 kekuatan sekte ini adalah 13 kekuatan terkuat di Changzhou. Setiap pasukan memiliki lebih dari 20.000 orang, dan totalnya ada lebih dari 300.000 orang. Dengan kata lain, kali ini, lebih dari 300.000 orang akan memasuki alam rahasia Kaisar Agung, jumlah yang sangat besar. Orang-orang ini adalah talenta terbaik dari berbagai kelompok benua. Setiap kekuatan besar dipimpin oleh orang kuat dari alam suci. 13 orang kuat di alam suci berdiri dengan tenang di kehampaan, menunggu dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera, malam tiba, dan bulan muncul di langit. Blood Moon, bulan ini sebenarnya berdarah. Cahaya bulan berdarah tersebar dari bulan darah. Berdengung. Pada saat ini, terjadi fluktuasi di langit, dan lapisan riak tampak seperti gelombang. Pada saat ini, mata 13 ahli Saint Realm tiba-tiba menjadi cerah, dan tubuh mereka meledak dengan momentum yang menakjubkan. 13 pembangkit tenaga listrik Saint Realm melangkah maju dan muncul di tempat riak muncul di angkasa. Perhatian, sekarang kita buka pintu masuk ke alam rahasia Kaisar Agung, kata seorang pria kuat dari alam suci. 13 orang kuat di alam suci, dengan aura yang kuat, sepertinya muncul di sana seperti 13 dunia. Pada saat yang sama, 13 orang mengambil tindakan pada saat yang sama, dan 13 lampu pelangi dengan berbagai warna terbang ke depan dan berkumpul. Buka! 13 orang suci berteriak, dan terdengar suara gemuruh di langit dan bumi, kekosongan terbuka, dan sesuatu yang besar muncul. Awalnya buram, tapi perlahan, menjadi semakin jelas. Itu. Murid Luming menyusut. Apa yang muncul di kehampaan sebenarnya adalah sebuah makam besar, sangat besar dan sangat besar, dengan gunung-gunung yang sangat besar dan ketinggian 100.000 kaki. Tak terhitung banyaknya orang yang terkejut. Mungkinkah ini dunia rahasia Kaisar, atau ini makam Kaisar? Alam rahasia Kaisar Agung adalah makam Kaisar Agung? Ledakan.
Dengan raungan terakhir, makam besar itu muncul sepenuhnya di langit, benar-benar setinggi langit. Luming belum pernah melihat makam yang begitu megah dan besar. Ledakan. Ketika makam besar itu muncul, batu nisan besar di depan makam besar itu berpindah. Perlahan bergerak menuju Ibian, beberapa orang yang pemalu menghirup udara dingin dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Batu nisan itu bergerak dan akhirnya terbuka sepenuhnya, memperlihatkan interior gelap gulita yang sepenuhnya menyusup. Bukankah ini pintu masuk ke alam rahasia Kaisar Agung? Seseorang berbicara, suaranya bergetar. Jika itu adalah makam biasa, tidak ada yang akan takut pada siapapun yang hadir, tapi ini melibatkan Kaisar Agung, yang agak invasif. Ya, ini pintu masuknya. Kamu cepat masuk. Jika kamu terlambat, batu nisan akan ditutup, kata seorang pria kuat di alam suci. Benar sekali. Beberapa orang merasa gugup. Hahaha, bukankah itu makam? Sungguh orang yang pemberani. Seseorang tertawa dan terbang lebih dulu. Uhu. Uhu. Lalu, lebih banyak orang terbang masuk. Ayo pergi. Lebih dari 20.000 orang di lembah Dewa Naga juga terbang menuju pintu masuk makam. Luming mengikuti kerumunan dan terbang bersama. Pintu masuk makam itu sangat besar dan bisa menampung banyak orang yang masuk pada waktu yang bersamaan, tak lama kemudian semua orang terbang ke dalam makam itu. Ledakan. Ketika semua orang terbang ke dalam makam, batu nisan itu meraung dan menutup secara otomatis. Di dalam makam, gelap gulita, dan jari-jari Anda tidak terlihat. Tidak peduli seberapa mahirnya setiap orang, mereka masih dapat melihat sesuatu di malam hari, tetapi di sini, mereka tidak dapat melihat apapun, dan mereka terjerumus ke dalam kegelapan. Saat berikutnya, seseorang mengembunkan api, dan hanya ada cahaya redup di dalam kubur. Luming memegang tangannya, dan bola api juga muncul, dan dia hampir tidak bisa melihat radius puluhan meter. Saudara Lu. Suara Qiu Yingying terdengar, berjalan menuju Luming, di samping Qiu Yingying, ada Qiu Hao. Nona Qiu, kakak Qiu. Luming menyapa mereka berdua. Orang-orang dari Istana Raja Langit, temui lewat sini. Orang-orang dari Sekte Tianshan, temui lewat sini. Orang-orang dari Lembah Dewa Naga, lewat sini. Dalam kegelapan, suara-suara terdengar satu demi satu, dan suara-suara terdengar. Murid dari 13 faksi mulai konvergensi. Hanya ketika lingkungan seperti itu bersatu kita dapat merasa aman. Luming dan 3 orang lainnya juga bertemu ke arah Lembah Dewa Naga. Sepertinya ada banyak jalan samping. Qiu Yingying melihat sekeliling. Pada saat ini, banyak orang memadatkan api, cahaya suci dan sejenisnya, dan cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya, seperti bintang di langit malam, menerangi ruang ini. Mereka menemukan bahwa mereka sekarang berada di sebuah ruangan batu besar. Kamar batu ini sangat besar dan dapat menampung ratusan ribu orang, itu lebih dari cukup. Ada lorong besar di sekitar ruangan batu. Tidak ada tanda di pintu masuk lorong tersebut, dan tidak ada yang tahu kemana arah lorong ini. Murid dari Aula Tianwang, ayo pergi ke sini. Murid dari Sekte Tianshan, lewat sini. Pada akhirnya, 13 kekuatan masing-masing memilih sebuah jalan. Semua orang di Lembah Dewa Naga memilih jalan di sebelah kiri dan bergerak maju dengan hati-hati. Lorongnya lebar dan besar, dan puluhan ribu orang bisa berjalan bersama tanpa harus berdesakan sama sekali. Namun, semua orang sangat berhati-hati di lingkungan yang aneh ini, tidak ada yang berani ceroboh. Bab 1407 sebuah pelarian sempit dari kematian. Segera, semua orang telah melakukan perjalanan lebih dari 100 mil. Namun bagian ini sepertinya tidak ada habisnya dan ternyata sangat panjang. Sekarang, semua orang belum mencapai bagian akhir. Dinding di sini sepertinya ditutupi dengan prasasti, bisik Qiu Yingying. Luming melihat sekeliling. Memang benar, dinding di sini ditutupi dengan prasasti. Terlebih lagi, prasasti ini memiliki struktur yang aneh dan kombinasi yang aneh. Terlihat dan terasa sangat aneh. Apalagi ketika semua orang datang ke sini, tidak ada yang aneh dengan prasasti tersebut, sepertinya sudah terlalu lama berlalu dan mereka telah kehilangan spiritualitasnya. Saudara Lu, hati-hati. Tiba-tiba, Qiu Yingying berseru. Pada saat ini, hati Luming juga tergerak, tanpa pikir panjang, dia bergerak beberapa meter ke satu sisi. Tertawa.
Duri hitam yang aneh menembus tempat Luming berdiri tadi. Memanggil. Memanggil. Lalu, ada duri hitam, menusuk Luming, tidak hanya itu, tetapi juga pada Qiu Yingying dan Qiu Hao. Hati-hati! Luming mengelak dan menghindari serangan Blackthorn, sementara Qiu Yingying dan Qiu Hao juga mengelak dan menghindari serangan itu, tetapi mereka tampak sedikit malu. Tercela, ini Yin Feng. Qiu Yingying menatap ke depan. Luming secara alami juga melihatnya. Di depannya, Yin Feng berdiri di bawah dinding. Telapak tangannya menempel ke dinding, dan ada kilatan cahaya neon. Duri hitam tadi ditembakkan dari dinding tempat telapak tangan Yin Feng ditekan. Yin Feng sebenarnya menggunakan cara khusus untuk mengaktifkan prasasti di dinding dan menyerangnya. Hehe, kamu beruntung. Yin Feng mencibir, dan dalam sekejap, dia menghilang ke depan lorong dan menghilang ke dalam kegelapan. Tercela, sebelum tetua alam suci masuk, dia memperingatkan kita untuk bersatu. Tetapi Yin Feng diam-diam membunuh kita dan ingin membunuh kita. Qiu Yingying mengertakkan gigi. Tercela dan tidak tahu malu. Qiu Hao juga berkata dengan getir. Tadi itu sangat berbahaya. Mereka merasa duri hitam aneh itu sangat menakutkan. Jika dipukul, akan sangat berbahaya. Mata Luming berkilat dingin dan dia tidak banyak bicara. Setelah itu, beberapa orang menjadi lebih berhati-hati dan terus bergerak maju. Setelah sekitar 100 mil lagi, perlahan-lahan ada cahaya di depan dan tidak lagi gelap gulita. Perasaan tertekan di hati setiap orang akhirnya menjadi lebih ringan. Setelah berjalan beberapa saat, semua orang berhenti. Karena ada jurang yang dalam di depan. Jurang menghalangi jalan. Di jurang tersebut, ada 10 jembatan menuju ke sisi lain jurang tersebut. Namun, di depan jurang maut, ada sebuah tablet batu dengan 4 kata tertulis di atasnya, sebuah pelarian sempit dari kematian. 10 jembatan berhubungan dengan jalan keluar sempit dari kematian. Apa artinya? Apakah ini berarti bahwa dari 10 jembatan, 9 diantaranya merupakan jalan buntu dan 1 merupakan jalan untuk hidup? Tapi bagaimana caranya? Cara manakah yang merupakan cara untuk bertahan hidup? Apa yang harus aku lakukan, kata seseorang. Ini tidak mudah. Temukan 10 orang dan kamu akan mengetahuinya setelah mencobanya. Suara dingin terdengar dari kerumunan, tapi itu adalah Yin Feng. Semua orang terkejut. Temukan 10 orang untuk dicoba. Cara ini sangat sederhana, namun di antara mereka ada 9 jalan buntu. Mereka yang mencobanya akan benar-benar memiliki jalan keluar yang sempit. Siapa yang mau mencoba? Jika kamu pergi ke sana, kamu akan mati. Ini tidak mudah. Kamu, jika bisa, datanglah ke sini. Yin Feng menunjuk ke 10 orang. Di antara mereka adalah Luming, Qiu Yingying, Qiu Hao, dan si kembar 3 keluarga Ruan. Kenapa aku harus naik dan mencoba? Tidak mungkin, aku harus pergi ke kamu. Teriak orang yang dipanggil. Siapa namamu? Kamu adalah semut sederhana dari pulau liar. Kami, Lembah Dewa Naga, telah melintasi jarak tak terbatas untuk memanggilmu, membiarkanmu memasuki alam rahasia Kaisar Agung, dan memberimu kesempatan untuk mendapatkan kesempatan tertinggi. Apakah kamu tidak memiliki kekuatan sama sekali? Sekarang, itu dia. Sudah waktunya bagi kamu untuk membantu. Yin Feng mencibir. Benar, cepatlah. Dengan kekuatanmu, kamu hanya bisa melakukan hal-hal ini. Kalau tidak, apa yang kamu lakukan di sini? Makan dan minum? Di samping Yin Feng, pemuda lain mencibir. Tidak, aku tidak akan pergi. Teriak pemuda itu sambil menggeleng menolak. Mencari kematian. Mata Yin Feng menjadi dingin, dan dia tiba-tiba muncul di samping pemuda itu dan meninju. Menabrak. Tubuh pemuda itu terbang jauh, muntah darah, dan nafasnya sangat lemah. Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuhmu sekarang. Mata Yin Feng sedingin kilat saat dia melirik ke arah Luming dan yang lainnya. Konyol. Luming cemberut. Luming tidak merendahkan suaranya, dan suaranya terdengar jauh. Apa katamu? Yin Feng memelototi Luming. Tidak hanya kamu bodoh, kamu juga memiliki telinga yang buruk. Luming memandang Yin Feng dengan jijik. Wah, sekarang saatnya kamu berkontribusi pada Lembah Dewa Naga. Naik dan jelajahi jalan. Apakah kamu ingin begitu banyak orang menunggumu?
Jika sekte lain lebih unggul, bisakah kamu memikul tanggung jawab? Teriak. Beberapa anak muda setempat memandangnya dengan sinis. Anak-anak muda lain dari daratan luar negeri memandang dengan acuh tak acuh. Bagi mereka, yang terbaik adalah Luming naik, setidaknya mereka tidak perlu mengambil risiko jika Luming tidak pergi. Bagaimana jika Yin Feng menemukan mereka? Karena kamu sangat ingin berkontribusi pada lembah Dewa Naga, kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Bukankah akan lebih efisien? Luming berkata dengan tenang. Kamu pikir kamu ini siapa? Bisakah hidupmu dibandingkan dengan hidupku? Yin Feng berteriak dingin. Yin Feng, jika kamu tidak menaruh apapun di tintanya, buang saja. Di sebelah Yin Feng, pemuda yang berbicara sebelumnya berkata dengan dingin, dan pada saat yang sama, berjalan menuju Luming. Wah, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Haruskah kamu melakukannya sendiri, atau haruskah aku membuangmu? Pemuda ini mengenakan jubah ungu dengan wajah dingin, meraih Luming dengan telapak tangannya. Lemparkan, menurutku ini ide yang bagus. Luming mencibir, prototipe alam kekacauan menyelimuti tubuhnya, dan meninju pemuda berjubah ungu itu. Ledakan! Tubuh pemuda berjubah ungu itu bergetar hebat, dan darah muncrat dari mulutnya saat tubuhnya hendak diterbangkan oleh Luming. Luming melangkah maju dan menampar wajah pemuda berjubah ungu itu. Bentak! Tamparan yang jelas terdengar, dan tubuh pemuda berjubah ungu itu menghantam tanah dengan keras, dan suara patah tulang terdengar dari tubuhnya. Tanah di sini terbuat dari entah apa, sangat keras dan tidak dapat dirusak sama sekali. Pemuda berjubah ungu tergeletak di tanah dan melolong seperti anjing mati. Nah, beranilah. Kamu berani menyakiti siapapun, kamu adalah semut biadab, kamu mencari kematian. Luming bergerak dan memukuli pemuda berjubah ungu itu hingga setengah mati, yang mengejutkan semua orang. Lalu, selusin anak muda setempat. Satu dia berteriak keras, memancarkan niat membunuh yang dingin, dan tubuhnya bersinar, mengelilingi Luming. Menurut mereka, semut di Pulau Barbar berani menyerang mereka, dan mereka benar-benar mencari kematian. Sepertinya jumlah orang yang mencoba 10 jembatan sudah cukup. Luming mencibir. Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak tahu malu membicarakannya, kamu akan mati. Seorang pria muda berteriak dan mendatangi Luming untuk membunuhnya. Saat berikutnya, sentuh. Luming meninju dantiannya, dia menjerit melengking dan terbaring di tanah tidak bisa bergerak. Memanggil. 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 Ah. 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 Kemudian, Luming menggunakan teknik Feng Yuan, tubuhnya bersinar, dan teriakan terdengar dari tempat kejadian. Kemudian, selusin anak muda yang ingin mengepung Luming semuanya tergeletak di tanah sambil meratap. Bab 1408, buang semuanya. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Luming di ponselnya sangat kuat. Orang-orang muda itu semuanya adalah elit lokal lembah Dewa Naga. Mereka telah berlatih seni bela diri di lapangan dan kuat dalam pertempuran. Mereka jauh lebih unggul dari para jenius dari benua luar negeri. Namun, orang-orang ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik. Tangan Luming, mereka dipukuli oleh Luming, dan mereka dikalahkan dengan kekuatan yang luar biasa. Sebagian besar anak muda setempat juga tercengang. Beberapa orang memasang tatapan serius di mata mereka. Yin Feng. Setelah membersihkan selusin orang, Luming memandang Yin Feng. Luming bergerak menuju Yin Feng. Cukup. Teriakan dingin terdengar. Seorang pria muda dengan wajah tegas muncul di samping Yin Feng dan memandang Luming dengan acuh tak acuh. Cukup? Kamu pikir kamu ini siapa? Keluar dari sini! Luming berteriak dingin. Mata pihak lain menjadi gelap dan dia berkata, sebagai seseorang dari sekte yang sama, kamu sangat agresif dan kejam. Saya pikir kamu tidak perlu tinggal di lembah Dewa Naga. Sekarang, kamu tidak memiliki bagian dalam dunia rahasia ini, kembali ke tempat asalmu. Keluar. Luming kali ini lebih sederhana, hanya dengan satu kata. Mencari kematian, jangan berpikir bahwa jika kamu memiliki kekuatan, kamu bisa melanggar hukum. Aku akan memberitahumu apa kekuatan sebenarnya. Pihak lain berkata dengan dingin, dan raungan naga terdengar dari tubuhnya. Mengaum.
Kemudian, pemuda itu menghembuskan napas dan mengeluarkan suara seperti naga yang mengaum ke langit. Dia melenturkan jari-jarinya seperti cakar dan meraih Luming. Luming melihat naga asli dan mengambilnya dari Luming. Tubuh roh bawaan. Hati Luming tergerak. Begitu pemuda ini mengambil tindakan, Luming merasa bahwa pria ini, seperti Yin Feng, juga merupakan tubuh roh bawaan, dan dia adalah jenis tubuh naga yang istimewa. Ledakan. Ketika pemuda itu mengambil tindakan, energi menakutkan terdengar di belakang Luming. Itu adalah Yin Feng, dan dia benar-benar mengambil kesempatan ini untuk menyerang Luming secara diam-diam. Mencari kematian. Menghadapi pengepungan, dia tetap tenang sama sekali. Dia bergoyang dan menghindari cakar di depannya. Dia memutar tubuhnya dan memukul Yin Feng dengan telapak tangan. Ekspresi Yin Feng berubah. Dia tidak menyangka Luming akan bereaksi begitu cepat. Sudah terlambat untuk mundur. Menabrak. Luming memukul tinjunya dengan telapak tangan, menyebabkan dia terkejut dan terhuyung mundur. Luming mengedarkan prototipe alam kekacauan, menggunakan teknik surgawi penekan penjara, dan menyerang badai dahsyat Yin Feng. Ayo kita serang bersama dan bunuh orang ini. Orang ini melanggar hukum, teriak Yin Feng. Tapi kecuali pemuda sebelumnya, tidak ada orang lain yang mengambil tindakan. Di Lembah Dewa Naga, persaingan sangat ketat. Banyak murid lokal yang bersaing dengan Yin Feng dan senang melihat Yin Feng menderita. Ledakan! 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 Tinju Luming sekuat gunung, dan dia melepaskan beberapa pukulan berturut-turut. Yin Feng nyaris tidak bisa menahan beberapa gerakan, tetapi Luming meninju perutnya. Mata Yin Feng hampir keluar, dan dia muntah darah. Bentak! Luming menampar wajah Yin Feng dengan kekuatan yang sangat menakutkan hingga kepalanya hampir meledak, kepalanya meraung dan dia jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin? Murid pemuda yang baru saja menyerang Luming mengecil tajam. Kekuatan tempur Yin Feng hampir sama dengan miliknya, namun ia sebenarnya dikalahkan oleh Luming dengan beberapa gerakan. Hal ini mengejutkannya dan ia segera mundur. Sekarang, apakah kamu ingin mundur? Bisakah kamu mundur? Luming berkata dengan dingin, menggunakan teknik energi anginnya, dia bergegas menuju lawan. Hasilnya tidak ada ketegangan. Setelah beberapa gerakan, lawannya berakhir seperti Yin Feng, ia dipukuli hingga mati anjing dan terbaring lemas di tanah. Sekarang, seseorang dapat menjelajahi jalannya. Luming berbisik, menyebut Yin Feng dan pemuda itu, dan berjalan menuju tepi jurang. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Penatua memperingatkan kita untuk bersatu, tetapi kamu melukai sesama anggota sekte dengan serius, dan sekarang kamu ingin memutilasi sesama anggota sekte, melanggar perintah tetua. Ketika kamu keluar, aku akan membayarnya kembali sekte, teriak Yin Feng. Jelas sekali bahwa dia selalu ingin berurusan dengan Luming. Sebelumnya, di bagian itu, dia menginspirasi Ming untuk membunuh Luming. Kemudian, dia ingin Luming mencari jalannya, tetapi dialah yang pertama memprovokasi dia, dan sekarang dia menuduh Luming menyakiti sesama muridnya. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, jadi dia meraih mereka berdua dan berjalan ke jurang yang dalam. Tidak, tidak. Aku memperingatkanmu, Yin Feng dan pemuda lainnya hampir ketakutan setengah mati, mereka berteriak dengan gila-gilaan dan berjuang keras, tetapi Luming baru saja menggunakan energi aslinya untuk menyegel keduanya. Dengan tingkat kultivasi mereka, tidak peduli seberapa keras mereka berdua berjuang, tidak ada gunanya sama sekali. Kemudian, Luming mengusir mereka berdua dengan jentikan. Mereka terbang menuju jembatan masing-masing. Bukankah mereka berdua ingin seseorang menguji jalannya? Lalu biarkan mereka berdua mencobanya. Mereka berdua berteriak liar di udara, yang satu berteriak sekuat tenaga, yang lain berteriak, bahkan lebih buruk daripada membunuh babi. Uhu! Uhu! Keduanya terbang menyusuri jembatan, terbang ke sisi lain, dan jatuh ke tanah. Setelah terjatuh, keduanya berteriak tak terkendali. Apakah semuanya baik-baik saja? Semua orang tercengang. Keduanya sebenarnya baik-baik saja. Bukankah ini sebuah jalan keluar yang sempit? Logikanya, hanya ada satu cara untuk bertahan hidup, lalu bagaimana bisa ada dua cara untuk bertahan hidup? Coba lagi. Luming bergerak, meraih beberapa pemuda yang baru saja dirobohkan olehnya, saling berteriak, dan melemparkan mereka ke seberang jembatan lain.
Beberapa orang terbang satu persatu, tetapi tidak terjadi apa-apa. Kemudian, Luming mencoba 10 jembatan satu persatu, tetapi tidak terjadi apa-apa. Kutukan itu ternyata menakutkan. Tidak apa-apa sama sekali. Ayo pergi. Pemuda dari lembah Longsen mengutuk dan bergegas menyeberangi jembatan. Benar saja, semuanya baik-baik saja. 10 jembatan ini benar-benar menakutkan. Luming menyentuh hidungnya, mengapa ini terlihat seperti lelucon? Sial, sial. Yin Feng dan pemuda dengan tubuh roh bawaan berteriak dengan ganas di dalam hati mereka, dipenuhi amarah. Kali ini, rasa malunya sangat besar. Baru saja, mereka berdua berteriak-teriak menghadapi ancaman kematian, mereka terlihat sangat malu, dan di hadapan publik, mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi. Mereka menyalahkan semua ini pada Luming Sen. Melihat Luming berjalan melintasi jembatan, keduanya terkejut dan bergegas menuju jalan di depan, menghilang tanpa jejak. Orang-orang ini beruntung. Luming bergumam. Dengan cara ini, Anda masih hidup, dan nasib Anda memang besar. Luming, Qiu Yingying dan yang lainnya menyeberangi jembatan dan terus bergerak maju. Kali ini, tidak lama setelah berjalan, mereka melihat sebuah gerbang. Mereka berjalan keluar dari gerbang dan sampai ke sebuah platform besar. Orang-orang dari kekuatan lain. Luming melihat sekeliling dan menemukan bahwa platform itu sangat besar dan panjang. Ada juga gerbang di kedua sisi Luming dan yang lainnya, dan murid dari kekuatan lain muncul. Ternyata ada banyak lorong di makam besar itu, dan semuanya mengarah ke sini pada akhirnya. Di depan platform, ada benda besar seperti gelembung yang mengambang. Di antara gelembung-gelembung itu, samar-samar terlihat bayangan gunung dan sungai. Sebenarnya ada dunia di dalamnya. Alam rahasia kaisar ada di dalam pesawat, itu normal. Ayo pergi, cepat masuk. Seseorang terbang dan bergegas menuju gelembung. Semakin cepat Anda masuk, semakin cepat Anda dapat menyerang wilayah kaisar bela diri dan memimpin. Bab 1409 jika dia datang, dia akan tetap menginjaknya. Begitu orang-orang itu mendekati gelembung tersebut, tubuhnya menyusut tajam. Ketika mendekati gelembung tersebut, mereka menjadi sebesar debu, kemudian mereka tenggelam ke dalam gelembung tersebut dan menghilang. Tidak apa-apa. Banyak orang melihat bahwa tidak apa-apa untuk masuk, dan lebih banyak orang bergegas menuju gelembung tersebut. Uhu, uhu, uhu. Sosok-sosok itu, yang padat, bergegas menuju gelembung, dan kemudian semuanya menghilang di dalam gelembung. Ayo berangkat juga, kata Luming, terbang menuju gelembung bersama Qiu Yingying dan yang lainnya. Segera setelah mereka terbang menuju gelembung, gaya gravitasi yang sangat besar dihasilkan pada gelembung tersebut, menarik mereka ke dalam. Semakin dekat mereka ke gelembung tersebut, mereka merasakan gelembung di depan mereka berkembang pesat. Kemudian, sosok mereka tidak masuk ke dalam gelembung dan menghilang. Di peron, Yin Feng dan beberapa orang lainnya melihat sosok Luming yang menghilang, dan niat membunuh yang dingin muncul dari mereka. Tunggu dan lihat saja, aku pasti akan membunuh orang ini. Pemuda dengan tubuh roh bawaan itu meraung dengan marah. Meskipun kekuatan tempur Luming kuat sekarang, setelah mencapai alam rahasia Kaisar Agung, kita akan menerobos Kaisar bela diri dan kekuatan tempur kita akan meningkat secara dramatis. Selain itu, tubuh spiritual bawaan kita juga akan mengalami transformasi. Ketika saatnya tiba, kita akan membiarkan dia mati tanpa tempat pemakaman. Kata Yin Feng dengan gigi terkatup. Itu benar. Apa gunanya menjadi kuat di tingkat tertinggi? Ketika Kaisar menerobos, aku akan membuatnya mati dengan cara yang buruk, pria sebelumnya mengertakkan gigi. Tingkat kultivasi mereka telah mencapai batas tertinggi, dan mereka dapat mulai menyerang alam Kaisar bela diri kapan saja. Selain itu, identitas mereka luar biasa. Ada orang-orang kuat yang berdiri di belakang mereka. Mereka telah lama bersiap untuk menerobos ke Kaisar bela diri. Mereka 100% yakin untuk menerobos ke ranah Kaisar Dao. Selain itu, tubuh roh bawaan juga akan berubah ketika menerobos Kaisar, mencapai ketinggian tubuh roh bumi bagian bawah dalam satu gerakan, dan kekuatan tempurnya akan meningkat pesat, dan kekuatan tempurnya akan jauh lebih kuat daripada tubuh roh bawaan. Tubuh roh biasa. Saat itu, mereka yakin sepenuhnya bahwa Luming akan mati dengan cara yang buruk. Kemudian, beberapa orang juga terbang menuju gelembung tersebut dan menghilang ke dalam gelembung tersebut.
Begitu Luming terbang ke dalam gelembung, dia merasakan dunia berubah tajam, dan saat berikutnya, dia muncul tinggi di langit. Dia dengan cepat mengedarkan energi aslinya untuk menstabilkan tubuhnya. Berdengung, berdengung, berdengung. Riak muncul di langit sekitarnya. Luming melihat sekeliling dan menemukan ada banyak orang di dalam kehampaan, kemanapun dia melihat, tidak kurang dari 100 orang, tetapi Qiu Yingning dan yang lainnya tidak terlihat. Nampaknya saat memasuki dunia rahasia ini, mereka muncul secara acak di mana-mana. Dalam kehampaan, lebih dari 100 orang saling memandang. Di antara lebih dari 100 orang ini, ada orang-orang dari 13 sekte. Itu anak laki-laki dari lembah Dewa Naga. Salah satu dari mereka memandang Luming dan matanya berbinar. Orang ini tidak lain adalah pemuda dari sekte Tianshan dengan tanda api di antara alisnya, bernama Liu Yan. Kakak senior Liu Yan, kami sangat beruntung. Sesosok muncul di sebelah Liu Yan, tapi itu adalah Bingkong. Haha, aku benar-benar beruntung. Orang-orang itu masih ingin bersaing denganku. Begitu aku membunuh orang ini, orang suci pasti akan menatapku dengan kagum. Liu Yan sangat gembira dan melangkah keluar menuju Luming. Bingkong melanjutkan. Luming secara alami menemukan Bingkong dan Liu Yan, berdiri diam di kehampaan dengan ekspresi tenang. Nak, kamu pasti Luming. Kamu tidak beruntung saat bertemu denganku. Liu Yan mencibir, menunjukkan niat membunuh yang dingin. Kamu ingin membunuhku? Karena dia. Luming berkata sambil menatap Bingkong. Luming menebak apakah Bingkong ingin membunuhnya. Lagi pula, ketika Sekte Yuanlu sedang memilih murid di benua Shensu, Bingkong disiksa secara menyedihkan olehnya. Dia? Kamu salah menebak. Orang sucilah yang menginginkan hidupmu. Haha, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Liu Yan mencibir, dan aura yang kuat memenuhi tubuhnya. Santo? Luming mengerutkan kening. Orang suci dari Sekte Tianshan ingin membunuhnya? Namun ketika dia pertama kali tiba, dia sama sekali tidak mengenal satupun orang suci dari Sekte Tianshan. Luming, kamu tidak pernah membayangkan bahwa Xian Yanjun kini telah menjadi orang suci dari Sekte Tianshan dan telah diterima sebagai murid langsung oleh sesepuh agung dari Sekte Tianshan, kata Bingkong. Xian Yanjun, orang suci dari Sekte Tianshan? Luming sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xian Yanjun benar-benar akan menjadi orang suci dari Sekte Tianshan. Pantas saja Xian Yanjun tidak terlihat di antara murid-murid Sekte Tianshan. Berbicara tentang Xian Yanjun, Luming tidak bisa tidak memikirkan Xian Yanqing. Sebelumnya, dia belum pernah melihat Xian Yanqing di antara murid-murid Sekte Setan Tianyu. Apa yang sedang terjadi? Luming merasa sedikit khawatir, dan memutuskan untuk menunggu sampai masalah ini selesai, lalu meluangkan waktu untuk pergi ke Sekte Setan Tianyu untuk menanyakan situasinya. Ya, Luming, sekarang, apakah kamu menyesal telah menyinggung Santo Nianjun? Tubuh Bingkong memancarkan rasa dingin yang sedingin es. Menyesal? Tidak ada yang perlu disesali. Jika dia datang, dia akan tetap menginjaknya. Luming tersenyum ringan. Sombong, kamu hanya mencari kematian. Cahaya dingin melintas di mata Liu Yan. Saudara senior Liu Yan, orang ini memiliki dendam terhadap saya. Bagaimana kalau menyerahkannya kepada saya untuk menyelesaikannya? Bingkong berkata kepada Liu Yan. Kamu ingin mendapat pujian dariku? Wajah Liu Yan menjadi gelap. Kakak laki-laki telah salah paham, beraninya aku? Selama aku menghancurkannya, membunuhnya atau tidak akan diserahkan kepada kakak laki-lakiku. Penghargaan itu secara alami akan menjadi milik kakak laki-lakiku. Luming ini punya dendam dengan aku di masa lalu. Dendam ini, adik kecil. Jika kamu tidak membalas, kamu tidak akan bisa tenang. Bingkong dengan cepat menjelaskan. Oh, itu saja. Lalu ambil tindakan. Liu Yan mengangguk, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan berdiri di samping untuk menonton. Keng! Pedang pertempuran terhunus, dan pedang panjang sedingin es muncul di tangan Bingkong. Prototipe domain es menyebar dari tubuhnya dan menuju ke arah Luming. Apakah kamu pikir kamu adalah lawanku? Luming berkata dengan acuh tak acuh. Haha, Luming, hari ini berbeda dari masa lalu. Kamu cuek dan cuek. 2 tahun lalu, kamu sebenarnya tinggal di benua Shensu.
Bagaimana lingkungan budidaya benua Shensu bisa dibandingkan dengan benua Yuan? Saya datang 2 tahun lebih awal darimu. Kultivasimu telah mencapai batas tertinggi. Berapa banyak kemajuan yang bisa kamu capai jika kamu tinggal di benua Shensu? Bingkong mencibir. Oh, inikah sebabnya kamu begitu percaya diri? Menyedihkan sekali. Luming menggelengkan kepalanya, dan nafas memenuhi udara. Nafas yang tertinggi. Ekspresi Bingkong tiba-tiba berubah tanpa diduga, tingkat kultivasi Luming juga telah mencapai tingkat tertinggi. Sepertinya kamu telah membuat kemajuan besar dalam beberapa bulan terakhir sejak kamu datang ke Yuanlu, kata Bingkong. Dia percaya bahwa Luming telah menembus level tertinggi dalam beberapa bulan sejak dia datang ke Yuanlu. Luming tersenyum dan tidak repot-repot menjelaskan. Seni es giok, bunuh. Bingkong tiba-tiba bergerak, pedangnya menyatu menjadi satu, dan tanda pedang batu giok es yang menakutkan menghantam Luming dengan kekuatan yang luar biasa. Ternyata dia telah berlatih seni bela diri domain. Luming sekilas tahu bahwa Bingkong sedang melakukan keterampilan bela diri domain. Pantas saja Bingkong begitu percaya diri. Ledakan. Luming meninju dan meledakannya ke arah langit es. Dimanapun tinju Luming menyerang, energi pedang Bingkong langsung runtuh. Kekuatan tinju terus bergerak, menghantam langit es. Bab 1410 Roh Api Bawaan. Bingkong merasakan kekuatan luar biasa mengalir ke arahnya, kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Dia kaget, bagaimana kekuatan Luming bisa begitu kuat? Ledakan. Kekuatan dahsyat menghantam tubuhnya, ia menjerit dan memuntahkan darah, tubuhnya terbang jauh dan menabrak gunung di kejauhan. Bagaimana mungkin? Dia menatap Luming dengan mata melebar. Luming telah tinggal di grup kontinental Shensu. Tidak mungkin dia memiliki seni bela diri domain di grup kontinental Shensu. Bagaimana kekuatan tempur Luming bisa begitu kuat? Awalnya, dia penuh percaya diri. Dia datang ke Yuanlu 2 tahun lebih awal dari Luming, dan tingkat kultivasinya meningkat pesat, mencapai batas tertinggi. Selain itu, dia pandai berkomunikasi, bertemu Liu Yan dan yang lainnya, memperoleh semacam seni bela diri. Seni di bidang yang cocok untuknya, dan berhasil mengolahnya, kemudian, kekuatan tempurnya meningkat pesat, jauh melampaui Iden dan Ziwuji. Awalnya, dia ingin menekan Luming dengan baik setelah bertemu Luming kali ini untuk membalaskan dendamnya. Tapi setelah bertemu Luming, semuanya di luar dugaannya. Tidak hanya kultivasi Luming telah mencapai tingkat tertinggi, tetapi kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkannya sepenuhnya, melukai dia dengan parah dengan satu gerakan. Ini kekuatan tempurmu, ini dukunganmu. Sampah adalah sampah. Bahkan jika kamu tiba di Yuanlu 2 tahun sebelumnya, kamu masih rentan. Luming memarahinya dengan dingin. Kamu, Bingkong sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. Haha, kamu memang memiliki kekuatan bertarung, tetapi dengan kekuatan bertarung yang kecil ini, kamu begitu sombong di depan murid-muridku dari sekte Tianshan. Saya pikir kamu telah menemukan orang yang salah. Sebuah suara dingin terdengar, dan nafas yang berapi-api meledak Luming terselubung. Liu Yan muncul di depan Luming, dan nyala api keemasan melompat dari tubuhnya, dan suhu yang mengerikan memenuhi udara menuju Luming. Suhunya sangat tinggi, orang ini juga merupakan tubuh roh bawaan. Hati Luming tergerak. Api di tubuh Liu Yan tidak terkondensasi melalui konsepsi artistik atau alam, tetapi dipancarkan langsung dari tubuh. Tubuh mengeluarkan api secara langsung, dan suhunya sangat mencengangkan, hanya tubuh roh yang dapat melakukan ini. Ada beberapa orang yang mengawasi, tapi mau tak mau mereka mundur. Di antara mereka, beberapa adalah murid lembah Dewa Naga, tetapi mereka semua mundur dengan acuh tak acuh, tanpa ada niat untuk mengambil tindakan. Roh api Lian sangat kuat. Anak itu sudah mati. Orang biasa, ketika mereka bertemu dengan roh bawaan, mereka hanya bisa dibunuh seketika. Beberapa orang berbicara, menyombongkan kemalangan mereka. Omong kosong, ambil tindakan, aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu, tegur Luming. Karena kamu sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi, aku akan membantumu. Tebasan Dewa Api. Liu Yan meraung, dengan telapak tangannya seperti pisau, dia menebas Luming dengan satu telapak tangan. Nyala api mengembun dan membentuk pedang yang menyala-nyala, menebas ke arah kepala Luming. Seolah-olah itu adalah pedang Dewa Api, dengan kekuatan yang menakutkan.
Prototipe alam kekacauan mengelilinginya, dan Luming meninju. Ledakan. Monumen penekan penjara melintas ke dalam kehampaan, membuat pukulan Luming tidak bisa dihancurkan, dan menyerang bersamaan dengan pedang yang menyala-nyala. Gelombang kejut dipancarkan, dan kemudian kekosongan berguncang, dan pedang api itu runtuh. Liu Yan, di sisi lain, juga terkena serangan balik. Apakah ini kekuatanmu? Luming berkata dengan ringan, menunjukkan sedikit ejekan. Wajah Liu Yan menjadi gelap, kekuatan tempur Luming melebihi ekspektasinya. Teknik Dewa Api, hancurkan 8 daerah terlantar. Liu Yan meraung, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi Dewa Api, mencapai ketinggian 1000 meter, dan menebas dengan satu pedang, membantai 8 daerah terlantar. Ledakan. Luming menyerbu ke depan, tidak ada fenomena yang mengejutkan, dia hanya meninju. Pukulan sederhana, namun kuat, menekan gunung dan sungai. Ledakan. Kekuatan tinju dan pedang bertabrakan untuk kedua kalinya. Ledakan. Langit dan bumi meraung, nyala api yang tak berujung mengalir ke segala arah, dan pedang api menyebar lagi. Kemudian, Luming melangkah ke udara dan meninju, sebuah pukulan mengerikan membentang sejauh 100 mil dan menghantam Vulcan setinggi 1 kilometer. Ledakan. Sebuah lubang besar langsung keluar dari tubuh besar Vulcan. Api di seluruh langit menghilang, Liu Yan mundur dengan gila, dan lubang transparan besar muncul di dadanya. Namun, dia baik-baik saja, sepertinya seluruh tubuhnya terbuat dari api, saat ini api menjalar ke dalam lubang besar, dan lubang besar itu diperbaiki dengan cepat. Aku adalah roh api, kamu tidak bisa menyakitiku. Suara marah Liu Yan terdengar. Roh api sungguh luar biasa, kata Luming. Setelah menerobos kaisar bela diri, tubuh spiritual terkondensasi dari darah, dan secara alami memiliki beberapa karakteristik darah. Seperti darah alami, seperti api, embun beku, air, guntur dan kilat, DLL. Garis keturunan ini secara inheren lebih sulit dikalahkan ketika menggunakan fusi garis keturunan sebelum menerobos ke kaisar. Seperti api, meskipun dikalahkan, tubuh masih bisa mengembun. Tentu saja, itu mengacu pada saat melakukan fusi garis keturunan. Tapi setelah memadatkan tubuh roh, itu menjadi lebih menakjubkan. Seperti roh api, seluruh tubuh tampaknya terbuat dari api, bahkan jika seluruh tubuh hancur, ia dapat dikumpulkan kembali dan vitalitasnya akan meningkat pesat. Namun, segala sesuatu ada batasnya. Jika Anda bertemu dengan seseorang yang tingkat kultivasinya terlalu kuat, Anda dapat langsung menghancurkan tubuh roh dengan kekuatan yang dahsyat. Benarkah? Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Luming, dan dia terus melangkah ke arah Liu Yan. Sangkar api. Liu Yan meraung, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi api. Api di seluruh langit membentuk sangkar besar dan menyelimuti Luming, mencoba memurnikan Luming dengan kekuatan api. Kekacauan. Telapak tangan Luming dipenuhi dengan cahaya kekacauan, dan prototipe domain kekacauan itu seperti bola kacau, melilit tangan Luming. Ledakan. Luming meninju sangkar api. Kali ini, sangkar api itu runtuh sepenuhnya dan berubah menjadi api di seluruh langit. Pada saat yang sama, api yang berterbangan di langit terbang ke kejauhan dan mulai berkumpul, tubuh Liu Yan muncul kembali, tapi kali ini, wajahnya sangat pucat, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Kamu bisa memadamkan apiku, Liu Yan meraung ketakutan. Pukulan Luming barusan mulai menghancurkan tubuh rohnya, menyebabkan dia terluka parah. Jika ada beberapa pukulan lagi, dia mungkin akan terjatuh. Roh api macam apa? Sampah! Luming berkata dengan dingin, menginjak kehampaan dan menuju ke arah Liu Yan. Alam kekacauannya adalah raja dari alam yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuh roh yang menghancurkan api bukanlah hal yang aneh. Ayo pergi! Liu Yan tidak berani tinggal lebih lama lagi, berbalik dan lari. Ledakan. Sebuah kekuatan tinju, dipenuhi dengan cahaya kekacauan, dibombardir ke arahnya. Tubuh Liu Yan langsung ditembus oleh pukulan tersebut, dan lubang transparan muncul dari depan dan belakang, terlebih lagi. Kali ini, tidak peduli bagaimana dia mengerahkan pemulihan api, lubang tersebut tidak akan bisa sembuh untuk sementara waktu. Di mulutnya, dia memuntahkan beberapa suap darah, tapi tidak berani berhenti sama sekali, berubah menjadi sinar api dan lari dengan gila-gilaan. Ledakan. Luming meninju dari udara lagi.
Cahaya tinju mengalahkan tubuh Liu Yan dan berubah menjadi bola api, terbang ke kejauhan dan menghilang. Dan alur cerita pun berakhir sampai jumpa di Everlasting Dragon Emperor berikutnya di dunia novel.